Baiklah, Sang Xuan menjelaskan bahwa bambu itu beracun dikarenakan ular yang setiap hari melewatinya. Dia berkata, pil yang terbuat dari verdan bambu beracun, bahkan seorang kultivator tahap sains level 3 akan mati di tempat setelah memakannya. Walaupun itu secara tidak sengaja. Itu sebabnya aku berkata, jika Anda menggunakan untuk memurnikan pil kristal, selain itu aku mengatakan bahwa ini adalah bahan palsu, Anda pasti akan mati jika Anda kekeh ingin memasaknya. Lalu si guru berkata, dia dapat mendeteksi racun tersembunyi dari verdan bambu dalam sekejap. Dia seharusnya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat tempat hidup, lalu asal-usul tumbuhan. Lalu guru pun langsung memberi hormat. Tuhan, Anda sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Karena kau menyukai spirit gas kami ini, maka aku akan memberinya sebagai hadiah. Di sana, si anak buah berkata, kita membelinya dengan 500 batu spiritual, guru. Bagaimana kita memberikannya secara gratis? Diam, terserah padaku. Aku akan memberikannya atau tidak, itu terserah padaku, ucap guru. Namun tiba-tiba saja si anak buah berpikir, mungkinkah? Tunggu. Itu tidak mungkin. Seharusnya seorang penilai hanya bisa melakukan 3 kesalahan dalam hidupnya. Jika dia melakukan lebih dari 3 kesalahan, dia akan didiskualifikasi dan menjadi orang biasa. Guruku setelah menilai harta karun yang tak terhitung jumlahnya, telah melakukan 3 kesalahan. Jika dia melakukan 1 kesalahan lagi, dia pasti akan didiskualifikasi. Sambil mengingat-ingat apa yang dilakukan gurunya dalam hidupnya, dia mengingat, artinya jika dia tidak menghentikan guruku menggunakan verdan bambu ini untuk memurnikan pil, meskipun guru diracuni, dia tidak akan menjadi penilai lagi. Dan guruku telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun, menyinggung banyak orang. Jika dia benar-benar kehilangan identitas ini, dia sama saja mati. Jika orang ini telah menyelamatkan nyawa guruku, karena itulah guruku bersedia memberikan spirit grass kami secara gratis padanya. Tapi 3 kesalahan guruku hanya berada di galangan penilai saja. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali yang dekat dengan guruku. Bagaimana pria ini mengetahuinya? Dan dia sangat yakin bahwa guruku akan berikan spirit gas kami kepadanya. Rasa terima kasih juga diucapkan padanya. Mengingat hal ini, adegan di mana baru saja dia membeli sesuatu. Lalu mungkinkah dia seorang yang terlihat sangat muda, tapi dia berbakat dalam menilai harta karun? Sambil melihat Sang Xuan yang penuh cahaya emas di sana, Sang Xuan berkata, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya, Tuan. Lalu dia memanggil Akyang, berikan 500 koin emas pada senior ini, kita akan membelinya dengan 500 itu. Di sana dia hanya bingung. Aku pikir dia ahli dalam penilai harta karun, tapi 500 koin emas ini kan seharga 500 batu spiritual. Sekarang dia malah membelinya secara murah, 500 koin emas. Aku tidak percaya dia berani mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu tanpa wajah seperti itu. Guru berkata, Tuan, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kau tidak harus memberiku uang. Ayolah, itu bukan masalah besar. Lagi pula aku cuma bisa membelinya dengan 500 koin emas. Oh, begitu ya. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan senang hati menerimanya. Tuan, kau tahu banyak tentang menilai harta ya, ucap si guru. Di sana Akyang mencela omongan mereka. Ya, Tuan mudaku adalah Sang Xuan, seorang guru terpelajar. Gurunya adalah Yang Xuan, yang seorang guru terpelajar juga. Para guru itu berkaget. Apa? Dia seorang guru terpelajar di usia semuda itu? Ini masuk akal. Tingkat penilaiannya bahkan lebih tinggi dari guruku. Apalagi penilaianku. Ternyata kau adalah seorang guru terpelajar. Tidak heran kau memiliki mata yang tajam dan wawasan yang luas. Lalu mereka memberi hormat lagi. Aku Sai Soyu. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Kau bisa memanggilku Soyu. Di masa depan aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi seniormu. Di sana ada juga si putri yang mengingat nama itu. Apa? Sai Soyu? Apakah dia kepala Tuan Sai dari kepala pavilion penilaian? Tidak kusangka bahwa Tuan Sai bisa memberi pelajaran kepada penilai bintang 4. Bahkan mendapat hadiah secara gratis, ucap si putri. Sang Xuan berkata pada Sai, kudengar ada humanoid logam tak berjiwa di kota Wanghai. Tujuanku adalah apa? Kau bisa beritahu bahwa di mana harta karun itu berada? Humanoid logam, ya, ucap Sai. Ternyata kau di sini untuk humanoid metal itu. Kami memilikinya dan itu ada di pavilion penilaian. Itu akan dilelang malam ini, Tuan. Sang Xuan yang bingung dengan keadaan sial itu akan dilelang, tapi apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak punya batu spiritual. Menghadiri pelelangan tanpa uang, aku takut pasti bakal diusir begitu mengetahui bahwa aku miskin. Lalu si Sai berkata, jika kau tertarik, aku bisa menyediakan kamar pribadi untukmu. Tunggu, benarkah? Terima kasih Tuan Sai.
Ya ayolah, itu tidak ada hal yang menarik tentang ini. Lalu Zhang Xuan berkata, ngomong-ngomong soal harga, apa kau tahu berapa harga humanoid logam itu? Guru saya berkata, logam tak berjiwa ditinggalkan oleh peramal jiwa, sulit mengatakan harga pastinya. Tapi pavilion penilai diperkirakan bernilai kurang lebih 1.500 batu spiritual. Kalau kau lelang harganya mungkin akan lebih dari itu. Ya aku khawatir mungkin biayanya mencapai 3.000 batu spiritual. Saya berkata, apa kau ingin membelinya? Aku ingin membelinya, tapi batunya itu bagaimana ya? Cap-cap sambil tertawa malu. Kau tidak memiliki cukup batu spiritual, ya itu tidak masalah. Aku memiliki beberapa batu spiritual. Aku akan meminjamkannya padamu. Lalu Zhang Xuan dengan tidak tahu malunya seperti biasa berkata, aku masih membutuhkan 3.000 batu spiritual. Bisakah kau pinjam padaku? Hening terjadi di sana. Hah, dia benar-benar nggak tahu malu. Sedang saat ku bilang batu 3.000 spiritual dibutuhkan untuk membeli logam itu, ternyata kau malah meminjam semuanya. Aku kan bilang untuk menambahkannya. Ternyata kau bahkan tidak punya batu spiritual apapun. Tidak heran dia selalu memberi barang dengan koin emas. Kupikir dia berani dan tidak takut dipukuli. Ternyata dia cuma orang miskin biasa. Aku tidak percaya dia ingin membeli humanoid dengan tanpa batu spiritual apapun. Aku benar-benar malu sebagai pengawasnya, ucap si putri. Sepertinya aku sudah terlalu lama fokus di kultivasi racun. Jadi aku tidak tahu tentang bagaimana masyarakat hidup. Tuan Sang, apa kau lupa membawa dompet saat keluar? Kau tidak benar-benar memiliki batu spiritual apapun? Ayolah, kau ini kan guru terpelajar. Sang Xuan seperti biasa yang tidak tahu malu, dia hanya berkata, aku cuma punya batu spiritual sebanyak 10 dalam perjalanan ke sini. Aku tidak punya banyak batu spiritual itu. Jadi, aku makin sangat senang sekarang saat kau bilang akan meminjamkannya. Hei, ayolah. Saat aku bilang aku meminjamkanmu uang, aku hanya mencoba meredakan suasana dan berteman denganmu. Intinya aku cuma basa-basi, ucap si guru. Meskipun aku adalah kepala pavilion penilaian, aku tidak memiliki banyak batu spiritual. Selain itu, aku telah menggunakan 2.000 batu untuk membeli harta karun, bahkan memberimu spirit calming grass secara gratis. Kau ingat? Saat dia berpikir seperti itu, dia juga berkata, aku juga tidak bisa meminjam uang dari orang kaya seperti ini. Sang Xuan menambahkan, namun apakah ada aktivitas di pavilion penilaian untuk meningkatkan orang mendapatkan uang dengan cepat? Menghasilkan uang dengan cepat. Kau ingin menghasilkan uang dengan cepat di pelelangan itu kan tinggal 2 jam. Ya, kau setidaknya harus membeli atau mendapatkan 3.000 batu sebelum pelelangan itu dimulai. Aku tidak bisa membantu, tapi 3.000 itu terlalu banyak, Tuan Zhang, ucap guru. Namun si anak buah berkata, kurasa ada kegiatan itu guru, itu bisa mendapatkan uang dengan singkat. Kegiatan itu apa yang kubicarakan, ucap guru. Itu loh, sesuatu yang itu, ucap anak buah. Tidak ada yang bisa melakukan itu sejak pavilion penilai didirikan, belum ada yang berhasil melakukannya, ucap guru. Tapi jika dia ingin mendapatkan 3.000 batu spiritual dalam waktu 2 jam, kurasa itu adalah satu-satunya cara, guru. Lalu si guru menambahkan, ya kami punya satu dan beberapa ujian di pavilion pelajar atau di pavilion penilaian. Itu disebut air mengalir. Selama kau bisa lulus ujian, kau bisa mendapatkan imbalan yang telah dikumpulkan oleh pavilion selama bertahun-tahun. Kurasa nilainya mungkin sekitar 5.000 batu spiritual. Sang Xuan yang senang mendengar hal itu. 5.000 batu spiritual, sepertinya sudah waktunya menggunakan perpustakaan Heavenly Pathku. Inilah waktunya untuk hal-hal yang berguna, ucap Sang Xuan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengajak semuanya untuk pergi. Ayo, kita pergi. Kemana? Tentu saja untuk mendapatkan batu spiritual sebanyak 5.000 itu. Sekarang juga? Iya, tentu saja. Berhenti mengeluh dan buang-buang waktu. Cepat, kita pergi ke sana, ucap Sang Xuan. Lalu mereka pun dibawa ke suatu tempat bernama Flowing Water. Si guru berkata, inilah tempatnya. Baiklah, ucap Sang Xuan, aku akan mencobanya. Namun guru bertambah, Sang Xuan, jangan terburu-buru, dengarkan aku sebelum kau mengambil keputusan. Apa maksudmu? Untuk berpartisipasi dalam tantangan ini, kau perlu biaya masuk sebanyak 100 batu spiritual sebagai deposit untuk tantangan. Tapi aku baru saja membayar deposit untukmu, kau tidak perlu menyiapkannya. Jangan khawatir, Sang Xuan. Hanya saja itu sebagai ucapan terima kasihku. Sang Xuan yang kaget, apa? 100 batu spiritual. Itu tidak masuk akal, tapi jika tidak ada batasan, semua menilai pasti ingin berpartisipasi yang akan membawa dampak negatif dan akan memberikan kesulitan bagi pavilion pengajar. Ya, itu masuk akal. Kalau begitu, bisa kau pinjami aku 100 batu spiritual lagi? Aku ingin menggandakan jumlahnya. Yang lain pun kaget dengan ketidaktahumaluan Sang Xuan yang meminjam uang terus-menerus.
Si guru berkata, tidak apa-apa, aku meminjamkan 100 batu spiritual, tetapi aku harus memberitahu kau bahwa dalam tantangan ini ada waktu untuk penilaiannya. Flowing water sesuai dengan namanya, harta karun yang dinilai akan mengalir ke hilir sepanjang air, dan penantang perlu mengamati dan menilai satu persatu harta yang melayang melewatinya. Penantang perlu menyebutkan nama, asal-usul dalam waktu 10 tarikan napas. Putri kaget dengan hal itu. Apa? 10 tarikan napas? Itu tidak mungkin. Seseorang bisa melakukan itu. Namun Zhang Xuan seperti biasa, dia tidak peduli. Ayolah, aku tidak peduli. Cepatlah, pinjami aku batu spiritualnya. Lalu setelah keabsurdan itu, Zhang Xuan diberikan pinjaman 100 batu spiritual dan akan menantang Flowing Water. Tuan Zhang, Anda pasti bisa, ucap para pendukungnya. Hahaha, yang lain hanya bingung dengan kecerobohan Zhang Xuan. Dia sangat ceroboh. Selain itu, dia mahir dalam menilai harta. Kemampuannya tidak bisa mencapai kemampuan bintang 5. Tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang orang itu. Di sana Aki yang menambahkan, apa kau meragukan tuanku? Apa kau pikir dia tidak bisa melewati tantangan ini? Ucap Akyang. Aku yakin dia akan melewati tantangan ini. Dan kau yakin dia pasti akan gagal, bukan? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Ya, untuk taruhannya bagaimana kalau 3.000 batu spiritual untuk pemenangnya? Nah, 3.000 batu spiritual, si anak buah yang terpancing dengan provokasi itu, dia berkata, hanya itu yang kumiliki. Apakah kamu punya batu banyak seperti itu? Ucap si anak buah. Namun Akyang sama tidak tahu malunya dengan Zhang Xuan, dia berkata, tentu saja aku tidak punya. Jika aku punya, kenapa aku tidak meminjamkannya pada tuanku? Terus kenapa kau ngajak taruhan, anjing? Kata si anak buah. Terus tantangannya air. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu dengan percaya diri? Dia sangat berani, ucap Putri. Tuan dan pelayan sama saja. Lalu anak buah berkata, kau tidak memiliki batu spiritual apapun, bagaimana kita akan bertaruh? Akyang berkata, memang benar aku tidak punya batu spiritual, tapi tuan saya punya 3.000 batu spiritual. Aku akan meminjamnya padaku. Aku akan meminjamnya padamu. Lalu si guru yang tunjuk oleh si Akyang, hah? Aku? Kenapa aku harus meminjamkanmu? Saat aku bilang aku akan meminjamkan uang pada Zhang Xuan, itu hanya bercanda dan hanya untuk basa-basi. Itu aku hanya bersikap sopan dan dia menganggapnya serius, ucap si guru. Lalu Akyang juga menambahkan, jika tuan saya menolak meminjamkan batu spiritual meskipun tuan muda telah membantunya, itu tidak masalah. Nona Zapeyu juga pasti akan memberikanku pinjaman 3.000 batu spiritual. Apa tidak apa-apa bagimu? Si Putri berkata, aku hanya seorang penonton, kenapa kau melibatkanku, Tuan Akyang? Aku bersikap baik dan takut tertipu di sini, jadi aku datang ke sini bersamamu dan bahkan menjadi pemandu secara gratis. Kenapa kau melibatkanku dalam situasi macam ini? Ucap Putri. Si guru berkata, apa yang dimaksud dengan mengatakan hal itu ya? Bahkan aku memberikan spirit calm secara gratis dan bahkan bayar deposit. Lihat orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang keberatan. Berarti 3.000 batu spiritual tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jangan khawatir, jika aku kalah, aku pasti akan memberimu batu spiritual. Sepertinya kau yang harus khawatir. Kau bahkan tidak yakin dengan kemampuan menilaimu sendiri, bukan? Ucap Akyang sambil memprovokasi si anak buah. Baiklah, tidak usah mengejekmu. Kau tidak berani bertaruh ya. Tuan mudaku memiliki banyak bakat yang tak tertandingi. Dia akan melewati tantangan ini dengan mudah. Akhirnya provokasi itu pun berhasil. Anak buah yang terpancing, dia berteriak, baik, aku berani bertaruh denganmu. Bahkan jika dia hanya menilai satu harta karun, aku akan mengakui kekalahanku. Aku tidak percaya dia bisa melewati tantangan ini. Bahkan penilai bintang 5 pun tidak bisa melewatinya dengan mudah, bangsat. Akhirnya pertaruhan pun dimulai. Akyang yang tidak tahu malunya, dia mengajak semua orang bertaruh dengannya. Baiklah, belum terlambat untuk bertaruh. Jangan lewatkan kesempatan apapun. Siapa yang ingin bertaruh denganku, pertaruhkanlah harta kalian. Yang lain pun hanya keheranan dengan sikap Akyang. Kau meminjam batu spiritual untuk menjadikannya taruhan. Jika kami kalah, aku akan kehilangan batu spiritual. Sementara jika aku menang, aku tidak akan mendapatkan batu spiritual apapun. Sama aja dengan bohong, ucap yang lain. Sementara itu, Flowing Water ujian Zhang Xuan telah dimulai. Berhasil atau tidaknya, tergantung suara bel yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja, teng, suara bel berbunyi. Anak buah berkata, apa itu? Kenapa belnya cepat sekali? Dia sangat beruntung. Akyang berkata, ayolah, jika itu menurutmu keberuntungan, aku memberimu kesempatan untuk seri. Bagaimana kalau kau menyerah? Baiklah, aku tidak akan kalah. Aku yakin dia pasti akan kalah tantangan berikutnya. Namun teng beberapa kali dentangan lonceng terdengar. Zhang Xuan dengan singkat
menyelesaikan tantangannya. Dia berhasil menilai semua harta karun. Lalu si guru berkata, "Selamat Tuan Zhang, aku tidak membayangkan kau begitu mahir dalam menilai. Selain itu, bahkan kau mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dinilai dan terus mengeluarkannya lagi. Kenapa kau mengeluarkan benda-benda itu dan membawanya?" ucap Zhang Xuan. Zhang Xuan berkata, "Aku tidak bermaksud demikian, namun mereka terbang ke arahku seperti lalat dan setelah aku menilainya, aku tidak bisa menyingkirkannya." Lalu guru ingat tentang hal ini. "Apa? Dia terbang ke arahmu? Mungkinkah itu gelombang spiritual?" Zhang Xuan yang tidak tahu itu apa itu gelombang spiritual. Ketika senjata menjadi spiritual, dia akan memiliki roh, seperti menciptakan semangat ke dalam karya lukisan kaligrafi. Meskipun senjata spiritual tidak memiliki kebijaksanaannya sendiri, tapi mereka mengenali para kultivatornya. Ini mirip dengan hubungan antara tuan dan pelayan. Bis tuan mereka, lalu pelayannya adalah bis yang untuk tunduk pada tuannya. Senjata spiritual mengetahui permasalahan itu sendiri, namun dia tidak bisa menangani masalah itu sendiri. Itulah kenapa dia membutuhkan penilai untuk menyelesaikan masalah senjata. Si putri dari si raja racun yang sedang menyamar juga berkata, "Itu benar, tapi kenapa Zhang Xuan memiliki kemampuan seperti itu?" Guru bertambah akan mengatakan harta karun mengakuimu sebagai pilihan miliknya dengan gelombang spiritual. Ini sangat luar biasa Tuan Zhang. Tapi mengingat hal ini, aku bangkrut dong kalau begini. Jika dia mengambil semuanya, kuharap aku memakan keadaan bambu dan mati saja. Tadi aku tidak menyangka dia akan mengalami hal seperti ini. Kekayaan yang dikumpulkan oleh pavilion penilaian secara bertahun-tahun direbut begitu saja oleh orang asing ini. Tapi tunggu. Total ada 10 harta karun. Tapi bel yang berbunyi ku dengar tadi ada yang 11. Ngomong-ngomong soal itu adalah flowing waternya, ucap Zhang Xuan. "Apa flowing water? Kok bisa? Kita benar-benar bisa bangkrut jika seperti ini. Kau tidak boleh mengambil flowing waternya juga Tuan Zhang Xuan." Sambil berteriak panik, si guru berkata seperti itu pada Zhang Xuan. "Flowing water adalah harta yang sangat paling penting di pavilion penilaian, kau tahu." "Apa ini mewakili martabat pavilion penilaian? Aku mohon tolong jangan mengambilnya," ucap si guru. Namun Zhang Xuan langsung saja mengambilkan semua itu ke dalam ruang penyimpanannya. Tapi aku telah diakui sebagai pemiliknya kan. Bagaimana dengan ini? Selama kau mengembalikannya, kami bersedia memberikan kompensasi padamu. Izinkan aku menghitungnya ya. Bagaimana kalau 10 harta karun di Flowing Water sama dengan berapa ya? 5.500, 50.000. Lalu kerja ini juga. Baiklah kalau begitu, 60.000 saja. Berikan aku 60.000 batu spiritual dan aku akan mengembalikannya padamu. 60.000. Ini adalah pavilion penilaian, bukan bank, kau tahu. Bahkan bank saja aku yakin tidak akan bisa memberikan uang atau batu spiritual sebanyak 60.000 sebanyak itu. Anda bisa memberiku barang-barang ini saja jika kau tidak punya untuk membayarnya. Pertama, berikan aku buku tentang teknik seni bela diri dan tahap sains lebih banyak lagi. Ya, mereka berdua saling bertatapan. Anak buah dan guru itu, ya aku rasa kita punya beberapa ya. Lalu yang kedua, aku ingin humanoid metal tanpa jiwa dari sebuah buku tentang Soul Oracle. Bawa pada aku sebanyak mungkin tentang hal itu. Bagaimana kau bisa melakukannya kan? Bukunya mudah dicari, tapi humanoid logam tanpa jiwa, sudah aku bilang itu bukan milik kami. Seorang mengirimnya untuk dilelang. Kami tidak bisa memberikannya padamu. Baiklah kalau begitu tidak apa-apa. Bukankah Anda mengatakan bahwa akan ada hadiah batu 5.000 spiritual jika lulus ujian Flowing Water? Aku bisa membelinya sendiri. Anda hanya perlu mengambilkanku bukunya. Setidaknya beri aku 1.000 buku masing-masing dari jenis kultivasi. Apa? 1.000 buku? Tuan Zhang, kami tidak memiliki buku sebanyak itu tentang Soul Oracle. Kau tidak tahu dan tidak akan menemukan terlalu banyak bahkan di seluruh aliansi nasional. Di tempat lain saja mungkin hanya ada lusinan ataupun beberapa tentang teknik pada tahap longevity level 1. Kami dapat menemukan lebih dari 1.000 buku. Dan lagi pula ini adalah tahap yang biasa dan ada banyak teknik di sana. Mereka yang berada tahap 2 energi level 2 relatif jarang, jumlahnya tidak akan lebih dari 500. Menemukan banyak buku tentang teknik tahap yin dan yang di level 3 di aliansi nasional mungkin kurasa ada 100. Tidak akan mungkin mencapai 1.000. Baiklah, suruh anak buah mencarinya, tapi, ayolah cepat cari saja, ucap Zhang Xuan. Baiklah, terima kasih Tuan Zhang. Namun di sana si Aki yang menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Liu Chang di sana dia bertaruh pada kegagalan dan kekalahannya. Dia berhutang padaku 6.000 batu spiritual. Zhang Xuan berkata, kau bertaruh dengan orang lain? Ya, orang itu kalah guru.
Ya dia kalah ya. Kerja bagus Akyang, satu-satunya kesalahanmu adalah hanya bertaruh 6.000. Seharusnya kau bertaruh 10.000 saja padanya. Di sana si Tuan Liu atau si anak buah, sial aku hanya punya batu spiritual sebanyak 3.000, tapi bolehkah aku memberimu harta koleksi harta karunku saja sebagai gantinya? Sambil memberikan cincin penyimpanannya. Harta karun jika itu berharga, aku bisa membatalkan hutangmu sebesar 6.000 batu spiritual. Ucap sang suami, ya kau boleh mengambil apapun yang ada di dalam sini, ucap si anak buah.